Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robby Rivaldo, mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi mengenai dilutive securities. Nah, sebelumnya itu sudah dibahas materi ini. Di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai dilutive securities ini. Nah, sebelum saya melanjutkan kembali, di sini kita mengingatkan bagaimana pengertian dari dilutive securities ini. Nah, jadi sekuritas dilutive ini itu merupakan sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa sehingga akan berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Nah, jadi suatu sekuritas yang akan dapat dikonversi menjadi saham biasa sehingga akan berpotensi mengakibatkan laba per lembar saham itu berkurang atau menurun. Itu merupakan pengertian dari dilutive securities. Nah, kemudian contoh dari dilutive securities ini. Nah, contohnya di sini itu ada yang pertama itu liability and equity, kemudian ada convertible bond, kemudian ada convertible preference share, kemudian ada warrant saham, kemudian akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, untuk pengertian dan contoh ini itu sudah dibahas pada video yang pertama. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai warrant saham. Karena untuk yang lainnya itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai warrant saham. Jadi, warrant saham ini adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Nah, biasanya penggunaan warrant ini itu dapat berdampak dilusi dengan mengurangi jumlah earning per share atau EPS. Nah, bagaimana situasi penerbitan sahamnya? Itu yang pertama itu agar sekuritas lebih menarik, kemudian memberikan preemptive right, kemudian kepada pemegang saham, kemudian kompensasi kepada karyawan ini untuk situasi penerbitan saham ini. Jadi ada tiga, ada sekuritas lebih menarik, kemudian memberikan preemptive right kepada pemegang saham, kemudian kompensasi kepada karyawan. Nah, untuk warrant saham ini ada tiga situasi tadi. Jadi kita akan bahas satu persatu di sini. Untuk situasi yang pertama yaitu agar sekuritas lebih menarik. Ini warrant saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Nah, ini meliputi pada yang pertama itu pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang, kemudian digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada warrant yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Kemudian jika investor tidak menggunakan warrant sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas atau akun agio saham warrant didebit pada akun agio saham warrant kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Ini untuk situasi yang pertama. Kemudian situasi yang kedua, pada situasi yang kedua itu memberikan preemptive right kepada pemegang saham. Nah, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional di sini meliputi yang pertama untuk mencegah dilusi atas hak voting, kemudian merupakan opsi jangka pendek, kemudian perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan warrant kepada pemegang saham. Kemudian jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai per saham, maka dikreditkan pada akun agio saham atau biasa. Itu pun sebaliknya. Itu situasi yang kedua. Kemudian situasi yang ketiga itu kompensasi kepada karyawan. Ini hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan kunci. Nah, di sini kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan kunci. Nah, di sini ada metode pelaporan opsi saham. Yang pertama itu menggunakan metode nilai intrinsik, kemudian metode nilai wajar. Jadi ada dua metode pelaporan opsi saham di sini, ada metode nilai intrinsik, kemudian metode nilai wajar. Nah, selanjutnya akuntansi untuk kompensasi saham. Nah, yang pertama menentukan beban kompensasi dengan metode nilai wajar, kemudian yang kedua mengalokasi beban kompensasi selama pada karyawan bekerja. Nah, selanjutnya untuk saham terikat. Nah,
perusahaan memberikan saham kepada karyawan dengan syarat saham tersebut tidak dapat dijual, dipindah tangankan, atau dijaminkan sampai saat kondisi tertentu terpenuhi. Jika dilanggar, maka harus ditebus berserta dividen yang telah diterima. Nah, kelebihan dari saham terikat ini dibandingkan opsi saham, itu kelebihan yang pertama itu tidak akan menjadi percuma berapapun harga saham di pasar, memberikan pengurangan ekuitas lebih sedikit kepada pemegang saham. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Jadi ini adalah kelebihan saham terikat dibandingkan dengan opsi saham. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai perbandingan antara LPS sederhana dan LPS terdilusi. Nah, untuk LPS ini tuh bisa memakai rumus di sini tuh net income dikurang preference dividen dibagi weighted average share outstanding, dikurangi dengan impact of convertible, kemudian dikurangi dengan impact of option, warrant, and other dilutive securities. Nah, untuk ini untuk basic EPS-nya, kemudian yang secara keseluruhannya itu untuk dilutive EPS. Nah, struktur modal perusahaan dikatakan yang pertama sederhana jika hanya ada saham biasa atau tidak ada saham biasa yang berpotensial mengurangi LPS saham biasa. Kemudian struktur modal yang perusahaan yang kedua itu kompleks jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap LPS saham biasa. Ini perbandingan antara LPS sederhana dan LPS terdilusi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai LPS pada struktur modal sederhana. Nah, untuk LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Nah, untuk perhitungannya di sini untuk LPS dasarnya itu laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Ini untuk perhitungan LPS dasar pada struktur modal sederhana. Kemudian laba bersih residual sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Nah, untuk dividen saham preferen ini itu meliputi yang pertama jumlah dividen dari saham preferen bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Kemudian yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. Nah, dalam halnya di sini, jika perusahaan mengumpulkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen ditambahkan ke komponen kerugian per saham. Jadi untuk ini merupakan laba bersih residual dengan rumus laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Kemudian LPS pada struktur modal sederhana yang selanjutnya itu jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, meliputi perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Nah, di sini yang pertama jumlah rata tertimbang saham biasa yang beredar itu mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Nah, faktor pembobot waktu ini maksudnya adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Nah, selanjutnya ini mengenai penyesuaian laba setelah pajak, kemudian penyesuaian saham biasa beredar. Nah, perbedaannya kedua ini jika pada penyesuaian laba setelah pajak, yang pertama dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Kemudian yang kedua bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan.
Kemudian yang ketiga, perubahan pendapatan atau beban dan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Kemudian untuk penyesuaian saham yang beredar, itu ditambah jumlah rata-rata ditertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian yang kedua, konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitnya jadi ini dan saham biasa beredar. Ini untuk mengenai LPS. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai lanjutan dari dilutif securities ini. Apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Pada teman-teman yang menyaksikan video ini, saya harap dapat memberi masukan dan tanggapannya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.